Aku akan teruskan kembali ceritanya. Jadi kemarin itu aku pingin membeli sebelah semangka ceritanya, tetapi aku membawa uang pas gitulah, apalagi harus berbagi sama teman. Nah, pagi ini aku tidak tahu siapa yang memberi, tapi pagi ini sudah ada di meja semangka yang aku inginkan kemarin itu sudah ada di meja. Begitu ceritanya. Jadi kita itu harus intinya berprasangka baik sama Allah, terus percaya Allah itu maha pemenuh semua kebutuhan kita. Allah memenuhi semua kebutuhan kita yang mendetil, yang terucap maupun yang ada di dalam hati. Tugas kita itu berbanyak istighfar, salawat, terus banyak berbuat baik, berbagi, beramal baik, berbudi baik, ya itulah intinya. Jadi rezeki itu ada kalanya datang sendiri, ada kalanya harus dijemput ya, ada kalanya mau milih yang mana. Aku lebih senang rezeki itu datang sendiri, dia datang dengan sendirinya gitu, datang sendiri tanpa harus kita bersusah payah untuk datang, lebih senang gitu kan. Istilahnya kalau suruh milih yang lebih enak gitu ya. Tapi ada juga rezeki yang harus kita jemput, yang harus memerlukan ikhtiar intinya ikhtiar ya. Selain berdoa bersolawat, berbanyak istighfar di akhir zaman ini, kita juga harus berikhtiar, intinya berikhtiar. Tetapi ada jenis ini rezeki yang datang dengan sendirinya gitu. Di sini para pecinta salawat sangat percaya dengan keajaiban itu. Semuanya pasti pencinta salawat itu salawat, pokoknya keajaiban tuh ada pokoknya ada itu yang hanya bersandar pada Allah ya, tidak melalui ritual atau tidak melalui tidak melalui suatu upaya tertentulah dari keyakinan tertentu. Jadi hanya berbuat baik, beramal baik, berbudi baik, itu rezeki itu akan datang dengan sendirinya gitu. Nah, aku meminta separoh, tetapi Allah ngasih satu. Tuh, aku mengibaratkan ngasih sebelah, aku minta sebelah, Allah kasih satu. Gitu. Aku minta dua, Allah kasih tiga, malah ngasih lebih. Intinya segala sesuatu itu berbalik lagi ke diri kita. Kalau ada orang yang meminta sumbangan uang atau meminta bantuan atau meminta kalau aku bilang pengemis ya, dia meminta 1.000 rupiah, kita kasih 2.000 rupiah. Dia minta 5.000. Suka ada pengemis yang aku minta hanya 5.000. Ada jenis pengemis yang misalkan kehabisan ongkos, atau ada yang kehabisan bensin gitu. Aku tidak punya bensin, motor aku habis. Kita tidak tahu apakah dia itu modus atau enggak, tetapi kita berikan apa yang dia minta ya. Karena itu juga termasuk amal baik lah. Kita tidak tahu seperti apa jenis orangnya, yang penting kita tolong, kita bantu. Aku minta bantuan 10.000 buat beli bensin atau buat beli sesuatu lah ya, aku kasih 20.000 gitu. Aku suka ngasih, udah nih ada lebihnya gitu. Jadi segala sesuatu itu aku suka kasih lebih, seneng gitu. Karena apa ya, kalau dia beli kurang uangnya kasihan. Jadi aku selalu memberikan sesuatu yang lebih kepada orang yang meminta bantuan aku gitu. Begitu. Jadi mungkin di situ ya. Jadi kita itu tidak akan pernah merasa rugi ya.
dengan berbagi, meskipun kita istilahnya memberikan itu lebih dari takaran. Tetapi kalau obat, jangan memberikan obat lebih dari takaran. Tetapi kalau rezeki itu, semakin lebih memberikan rezeki itu semakin bagus. Itu perbedaannya, berbanding terbalik. Kalau kita memberikan takaran obat pada orang yang sakit, harus sesuai dengan takarannya. Misalkan 3 kali 1 kali obat, sesuai dengan aturan dari dokter. Tetapi kalau kebaikan, berbagi, semakin memberi lebih banyak tuh semakin bagus. Itu yang aku rasakan ya. Aku tidak menggurui atau bersifat mengajari ya, tapi aku berdasarkan pengalaman ya. Aku memberi nih, memberi itu melebihi sesuai takaran yang diminta oleh orang yang kita beri gitu. Ternyata Allah itu memberikan lebih dari yang aku minta gitu. Allah memberikan lebih dari yang aku minta. Seperti kemarin aku pingin makan buah tin ya. Di mana tin itu kan susah, apalagi musim panas begini. Terus kelapak juga jarang gitu ya tin. Ternyata aku lewat ke rumah si Mama Solehah itu pas ada lagi nyiram. Akhirnya ini buah tinnya, katanya mau buah tin ya, katanya ini ada yang matang, pas yang matangnya. Nah di situ jadi Allah itu baru di dalam hati aja sudah tahu, apalagi yang terucap ya di situ. Cuma kita harus berprasangka baik lah, berprasangka buruk karena Allah jangan berprasangka buruk maksudnya, karena Allah itu maha mengetahui apa yang terlintas, apa yang ada dalam hati kita, apalagi yang terucap gitu. Jadi di situ bersabar, bersyukur, banyak beristighfar, berusaha memperbaiki diri. Intinya di situ, berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nanti Allah akan arahkan dengan sendirinya ya. Sebenarnya dituntun. Kalau yang aku rasakan itu, aku sedang beristighfar, misalkan aku sedang bersalawat ya Allah. Semua keinginan aku tuh semua di benak kita sampai udah penuh gitu. Ada yang di benak kita itu udah penuh. Yang mana dulu Allah Maha tahu, yang prioritas yang mana dulu gitu. Jadi di situ Allah tuntun dengan sendirinya gerak langkah kaki kita kepada semua yang kita inginkan. Itu pagi ini aku memotivasi kita semua ya, termasuk menasihati diri aku sendiri agar selalu berpositif dan berprasangka baik sama Allah ya, sama Allah. Allah itu Maha tahu hal-hal yang mendetail tentang semua kebutuhan kita, dan nilai kebaikan itu begitu besar bagi kehidupan kita, terlebih-lebih di akhir zaman ini gitu. Teman-teman semua, sudah dulu aku mau meneruskan